kepada sebuah nama ketika Indonesia merdeka dan menemukan Pancasila. Seorang yang dibesarkan panggung dengan warisan bangsa yang agung. Muncul di zaman bergolak menyeret sejarah ke jalan revolusi bergerak. Banyak cerita yang belum terungkap perihal sang proklamator yang begitu dicinta. Mari simak kisah mereka yang dekat dan mengenal sang putra fajar tanpa batas sekat. Inilah Mata Najwa tentang Soekarno. Na diskusi na wat we noemen musyawarah bereken we een stadium van communist opinie. Iedereen is dan van dezelfde mening. Oké, dat voeren we samen uit. Dan is het besloten. Ja, wordt het besloten. Ja. Dus niet de manier van hoeveel stemmen voor, hoeveel stemmen tegen. Nee, door met elkaar te praten als in een familie. Kisah Soekarno tak hanya tentang pandangan politiknya. Kisah Soekarno adalah juga kisah tentang semangat dan gayanya, termasuk cerita interaksi sang proklamator bangsa dengan para pewarta. Tamu Mata Najwa malam ini adalah Tuti Kakielatu, mantan pewarta Istana. Selamat malam Mbak Tuti. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Terima kasih kembali. Malam ini kita berkisah tentang Soekarno, karena besok hari ulang tahun Bung Karno, 6 Juni. Mbak Tuti, pertama kali Anda datang dan meliput Bung Karno sebagai wartawan Istana, masih ingat tidak momen itu? Momen itu kira-kira tahun 66, saya datang, saya bekerja sebagai wartawan, stringer dari Sankei Shimbun, koran Jepang. Waktu itu ada konferensi pers karena mau dibikin, mau mendirikan kabinet yang 100 menteri itu. Saya nggak dapat tempat duduk sudah, jadi saya di Istana Merdeka, saya duduk bersandar di tembok, saya berdiri saja. Tiba-tiba Bung Karno melihat saya, mata laki-laki barangkali ya. Terus, hey you, lady, dari mana? Saya bilang saya dari Sankei Shimbun. Terus dia tanya lagi dalam bahasa Jepang, Nihongo arimasu ka? Saya bilang sedikit saya bisa bicara. Kamu duduk sini. Dipanggil saya, wartawan yang di depan itu adalah laki-laki, disuruh pindah, saya duduk dekat dia. Nah setelah itu saya selalu dicari dan dia minta supaya saya selalu duduk dekat Bung Karno. Setiap kali ada pertemuan dengan wartawan? Setiap kali ada pertemuan dengan dia. Selalu dicari? Mana itu Tuti? Iya. Saya juga dengar bahwa kerap kali pada saat libur akhir pekan, Bung Karno mengajak wartawan berlibur begitu? Iya, kami disediakan satu bus kecil. Siapa yang mau ikut ke Bogor untuk weekend, kan Bung Karno setiap Jumat sampai Minggu kan di Bogor. Nah kami datang itu hari Sabtu, kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu. Dan di situ ada malam keroncong namanya. Semua buaya keroncong yang waktu itu nyanyi. Dan kami harus hadir diam saja begitu. Anda membawa satu lagi lukisan, bisa diceritakan ke kami apa ini Mbak? Ini lukisan ini saya beli di lukisannya Basuki Abdullah, dan saya beli ini di Jalan Malioboro. Ternyata koleksi lukisan Bung Karno itu waktu anti Bung Karno itu disobek-sobek, dan saya beli ini harganya ini 100 rupiah waktu itu. Oke. Dan saya minta kepada Bung Karno tolong ditandatangani. Dan ini bukan hari ulang tahunnya, tapi saya minta I want your birthday Pak. Karena kalau ngomong bahasa Inggris selalu dengan saya nggak tahu kenapa kok bahasa Inggris terus. Nah terus dia nulis di punggung saya, itu kan ada tulisan UNT berhenti. What is it Tuti? Dia tanya gitu. My berapa? Karena menulis di punggung, beralaskan punggung. Ya. Jadi pas bagian ini. Oh, okay. Dia bilang, ya sudah terus. Apa yang Anda ceritakan ketika kemudian Anda mengatakan, wah ternyata seluruh koleksinya tercerai-berai, disobek-sobek, tidak dihargai? Itu dia merasa sedih sekali. Jadi lukisanku semua dihancur-hancurin, dia bilang begitu. Begitu saja. Tapi Bung Karno bisa menyembunyikan, kayaknya bisa menyembunyikan kegundahan hatinya loh. Kalau nggak. Sebab saya pernah mengatakan, Pak udahlah Pak, ngalah aja lah daripada bolak-balik ketemu Pak Harto mau merapat dan bernegosiasi mau bagaimana menyerahkan kekuasaan. Sampai keluar 11 Maret ya sudah. Selesai. Jadi hari-hari terakhir itu Anda menggambarkan aktivitas Bung Karno seperti apa ketika hari-hari penyerahan kekuasaan ini? Menerima duta besar baru, atau ngobrol sama kita, atau nonton film.
Di belakang di istana negara itu sebelah pojok itu ada gedung yang ada filmnya segala macam, ada layar film untuk putar film, dan kita nonton rame-rame bersama beliau. Film apa saja biasanya Mbak Tuti? Dia paling senangnya dengan Satoichi. Satoichi adalah samurai yang bermata satu tapi gagah berani. Itu. Anda menggambarkan hubungan Bung Karno dengan putra-putrinya seperti apa Mbak Tuti? Cukup dekat, cukup baik. Tapi kan Rah dan Sukma kan di wing sebelah kanan, Bung Karno sebelah kiri. Saya boleh masuk ke kamarnya Bung Karno, ke kamarnya Rah. Kamarnya Bung Karno ternyata hanya tempat tidur biasa dari besi, dan di bawahnya tuh nggak ada apa-apa. Di bawahnya tuh penuh buku aja. Ini kamar pribadi, kamar pribadi yang Anda bisa masuk ke sana sebegitu bisa. Dekat berarti ya? Boleh saya masuk Pak, saya minta izin siang-siang gitu kan. Saya lihat pakai kelambu. Kan waktu itu banyak nyamuk. Sederhana sekali, nggak ada apa-apanya. Bagaimana keseharian ketika sudah di akhir penghujung kekuasaannya? Dia sering kalau ngobrol dengan kita, nongkrong di pinggir tembok begitu dengan Ita Samsudin, dengan saya, ada fotonya waktu itu. Terus itu dia pakai siklet aja dengan apa namanya yang tali celana panjang itu, apa? Buat celana. Seperti suspender Okay. Namanya ya, suspender. Dengan suspender itu aja. Sempat saya membaca atau mendengar, saya ingin konfirmasi ke Anda, ada momen di mana kemudian pewarta diajak berkeliling Jakarta dan melihat gedung-gedung. Ya, dengan bus kecil itu keliling Gajah Mada, Majapahit, terus kembali ke Senayan. Kembali ke Senayan, lewat Jalan Tamrin, melewati kedutaan Jepang. Dia mengatakan, saya tidak senang ini bangunannya, jelek. Kedutaan Jepang ditunjuk begitu. Dan dia lihat DPR. Begitu aja. Pernah berbincang atau berdiskusi tentang kekaguman Bung Karno dengan sejumlah perempuan misalnya? Saya mengatakan, Anda sibuk, ada ajak kita jalan-jalan karena you miss Dewi ya. Dia bilang, jawabnya selalu gitu aja. Apa menurut Anda yang banyak orang salah persepsi atau mispersepsi tentang sosok Bung Karno? Yang saya kagumi adalah dia very sopan terhadap wanita. Meskipun dia banyak menikahi dengan perempuan-perempuan lain ya, sopan sekali, selalu kursi juga dia ambilkan sendiri atau diantarkan, selalu etiketnya selalu penuh dengan perempuan, itu bagus sekali. Itu yang mungkin itu yang bikin tergila-gila perempuan-perempuan lain. Sampai bekas piringnya Bung Karno pun konon, saya tidak tahu, buat jadi rebutan perempuan-perempuan. Lebih karena charming dan penuh. Karena charmingnya itu yang dan atensi dan charming. Dan Anda merasakan sendiri atensi itu, Mbak Tuti? Iya, saya merasakan itu. Karena saya lihat di Rumah Hartini, saya lihat lots of love Soekarno kepada Hartini. Di tempatnya Dewi, lots of love juga. Loh, ini kok banyak banget love-nya. Kita sih akad bau aja, ketawa gitu loh. Payah, gitu aja. Kepada Paduka Yang Mulia